Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Dapur Desmi. Di video kali ini saya lagi mau buat cemilan yang super nyoklat, empuk dan lembut pastinya. Bagi teman-teman yang mau mencoba, simak videonya sampai selesai ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar nanti teman-teman tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya. Yuk langsung aja kita ke cara membuat. Langkah pertama di sini kita akan menggunakan loyang persegi panjang dengan ukuran 22 x 10 cm. Di sini kita gunakan 2 loyang ya. Kemudian dasar loyangnya kita olesi minyak tipis-tipis ya. Lanjut, kemudian kita beri kertas roti lagi. Kalau teman-teman gak ada kertas roti gak apa-apa, cukup lumuri dengan minyak aja di bagian dasar loyang, gak perlu di bagian sisi-sisinya. Kalau udah bagian kertas rotinya kembali kita lumuri dengan minyak. Tetap ini tipis-tipis aja. Dan kalau udah selesai ini lanjut kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan menstim atau mencairkan 80 gram coklat batang dengan campuran 120 ml minyak sayur. Ini kita steam dengan cara double boil seperti ini ya. Nah, kita aduk-aduk sampai kedua bahannya ini mencair. Kalau udah mencair, udah rata, dan ini juga kita sisihkan dan kita tunggu sampai suhu ruang. Kemudian di dalam wadah kita pecahkan 4 butir telur. Ini telurnya suhu ruang. Tambahkan 150 gram gula pasir. Tambahkan 1 sendok teh SP, boleh gunakan Ovaltine atau TBM. Dan kita tambahkan seperempat sendok teh vanili cair, boleh gunakan yang bubuk atau yang rasa vanila ya. Lanjut kita akan mixer semuanya ini sampai adonannya menjadi putih, kental, dan berjejak. Di sini saya mixer kurang lebih selama 5 menitan. Lamanya pemixeran ini tergantung dengan mixer yang teman-teman gunakan. Nah, kalau udah putih, kental, berjejak seperti ini, kita sisihkan mixernya. Di sini teman-teman bisa lihat ketika diangkat adonannya itu nggak langsung jatuh ke wadah ya. Itu artinya putih, kental, berjejak sempurna. Dan lanjut, ini adonannya kita bantu aduk menggunakan spatula agar lebih tercampur merata. Kemudian langkah berikutnya kita tambahkan 100 gram tepung terigu. Ini tepungnya kita ayak. Dan kita tambahkan juga 25 gram coklat bubuk. Sama, ini juga kita ayak karena coklat bubuk itu rentan dengan gerindil-gerindil ya. Dan tak lupa tambahkan juga seperempat sendok teh baking powder. Kalau semua bahan keringnya sudah masuk, lanjut kita aduk rata. Di sini kita cukup mengaduknya menggunakan spatula aja ya. Kita aduk dengan cara sistem balik seperti ini agar mempermudahkan kita mencampurkan adonan dengan bahan keringnya tadi. Ini kita aduk sampai benar-benar tercampur merata. Kalau udah tercampur merata, lanjut kita masukkan lelehan coklat batangnya tadi. Ini kondisinya udah suhu ruang ya. Kemudian lanjut kita aduk rata kembali. Dan di tahap ini teman-teman harus ingat, semua bahan yang udah kita masukkan tadi harus benar-benar tercampur merata agar hasil brownies kita itu nanti enggak bantu. Kita aduk-aduk rata. Kalau udah benar-benar tercampur merata seperti ini udah siap untuk kita masukkan ke dalam loyang. Kalau hasilnya ingin sama besar nanti, adonannya ini boleh teman timbang ya. Tapi kalau saya cukup ditakar-takar aja ya, karena ini cuma buat makanan. Tapi kalau buat jualan ini harus ditimbang ya, biar akurat. Oh iya, sambil kita membuat adonan browniesnya ini, teman-teman jangan lupa sambil memanaskan kukusan ya. Jadi ketika adonan kita siap untuk dikukus, kukusan kita udah benar-benar panas dan bisa langsung kita gunakan. Dan ini kita harus hentak-hentakkan beberapa kali agar udara yang terperangkap di dalam adonan tuh bisa keluar. Dan kalau udah, ini lanjut kita kukus. Di sini kita kukus kurang lebih selama 25 menit dengan api yang kecil cenderung besar ya. Di sini saya mengukusnya menggunakan kelakat ya. Kalau teman-teman menggunakan panci, usahakan tutup pancinya itu diberi kain serbet. Nah, untuk memastikan hasil brownies kita ini benar-benar matang sempurna, ini kita akan tes tusuk seperti ini. Ketika adonan tidak ada menempel di lidi, itu artinya brownies kita matang dengan sempurna. Dan ini kita angkat. Untuk mempermudahkan kita mengeluarkan brownies dari loyang, bagian pinggirnya itu kita bantu sisir-sisir seperti ini. Disisir atau di apa ya namanya, kita bantu.
Kalau semua bagian sisinya udah kita sisir, ini akan siap untuk kita balik. Nah, kita balik satu persatu seperti ini. Kita keluarkan dari loyang. Nah, cek, mudah kan mengeluarkannya, nggak lengket sama sekali di dasar loyang. Kemudian kita keluarkan brownies satunya lagi. Nah, ini dia. Kemudian tidak lupa untuk kita lepaskan kertas rotinya. Ini benar-benar masih panas ya teman-teman, masih kelihatan ada asap-asapnya. Dan ini empuk. Dan ini dia brownies kukus kita udah mateng dengan sempurna. Lanjut kita biarkan browniesnya ini sampai dingin biar bisa kita topping. Nah, ini dia browniesnya setelah dingin siap untuk kita topping. Untuk brownies yang pertama ini saya mau gunakan topping glaze coklat ya. Oh ya teman-teman, glaze coklatnya ini tadi saya rendam menggunakan air panas ya. Karena saya nggak suka memberi campuran glaze coklatnya ini dengan minyak. Karena kan sebagian dari teman-teman kita ada yang mencampurkannya dengan minyak agar glaze-nya ini lebih kelihatan encer. Tapi saya nggak suka, lebih suka saya rendam agar lebih encer. Dan kalau semuanya udah kita topping dengan glaze coklat, di atasnya mau saya kasih dengan choco chip. Ini kenapa beda? Karena ini kesukaannya anak laki-laki saya yang pertama. Dan untuk brownies yang kedua saya kasih topping buttercream taburan keju karena ini kesukaan anak laki-laki saya yang nomor 2. Untuk resep buttercreamnya ini nanti akan saya tulis di description box ya teman-teman. Resep buttercreamnya ini enak, nggak enek sama sekali dan manisnya itu pas. Kemudian saya beri taburan keju parut. Untuk toppingnya ini disesuaikan aja sama seleranya teman-teman ya. Pokoknya disesuaikan aja. Tara, ini dia brownies kukusnya udah siap di topping dan siap untuk dicobain. Sebelum kita coba, ini browniesnya mau kita potong-potong dulu. Nah, ini browniesnya empuk banget ya. Lanjut di sini saya akan potong yang topping coklatnya duluan. Nah, ketika saya iris itu kerasa benar-benar empuk dan lembut banget ya teman-teman. Lanjut kita potong brownies yang topping kejunya. Dan ini juga sama, ketika diiris itu benar-benar kerasa empuk dan lembut banget. Dan ini saya cobain yang irisan pertama dari topping coklat. Ini tekstur kuenya empuk, lembut, dan coklatnya itu merata warnanya ya. Dan ini ketika kita belah, di sini teman-teman bisa lihat serat dari isi dalamnya itu benar-benar halus dan lembut banget. Nah, ini mau saya coba. Bismillahirrohmanirrohim. Masya Allah, ini rasanya benar-benar nyoklat dan empuk banget. Pokoknya ini mantep banget rasanya. Dan lanjut saya cobain yang topping kejunya. Dan untuk yang brownies topping kejunya ini hasilnya sama ya, sama-sama lembut, sama-sama moist dan serat dalamnya juga halus. Dan yang rasanya itu lebih gurih karena ada rasa asin dari kejunya. Untuk resep brownies kukus ini boleh banget buat teman-teman coba ya, karena hasil kuenya itu benar-benar enak, lembut, moist, rasanya juga nyoklat, nggak enek dan yang pasti nggak seret sama sekali di tenggorokan. Nah, sampai di sini dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan bagi teman-teman yang mencoba semoga berhasil. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.